Kalau masalah membahas Satrio Piningit Ratu Adil, apa yang akan terjadi ini kan sebenarnya sudah banyak sekali dibahas dimanapun, baik itu di dalam ramalan-ramalan maupun dari kitab-kitab suci sekalipun, semuanya itu sudah disampaikan. Kalau yang saudara kita yang muslim umpamanya, Rasulullah pun sudah sampaikan bahwa tidak akan pernah datang kiamat sebelum datangnya zaman keemasan di dunia ini, di mana orang sudah kesusahan mau beryakat, mau bersedekah. Setiap orang berlimpah ruah harta benda. Akan muncul gunung-gunung emas, akan timbul semua harta kekayaan. Pada prinsipnya, cerita akhir zaman ini akan datang muncul zaman keemasan, yang mana semua dunia ini dipenuhi dengan makan, dengan harta benda, gemah ripah loh jinawi, murah sandang, murah pangan. Itu sudah dinubuahkan di semua kitab-kitab, baik itu agama maupun budaya setiap kaum. Dan juga banyak sekali yang sekarang ini pada dinanti bahwa suatu saat nanti akan munculnya Imam Mahdi yang membawa bendera hitam dari timur. Kalau dipikir-pikir memang sudah nggak kehitung, banyak sekali. Nah, tinggal di sini sekarang kita kupas satu persatu untuk mengkondisikan supaya semua itu berkesinambungan, berkaitan, bahwa antara kitab satu dan kitab yang lain, ramalan satu dan ramalan yang lain, itu adalah satu kesatuan utuh, bahwa itu datang dari Sang Maha Pencipta, bahwa itu adalah hak janji dari Sang Pencipta alam semesta. Kalau dari budaya timur, khususnya kita orang-orang Jawa, bahwa akan datang Satrio Piningit, di mana dia dikatakan kaya tanpa harta, sakti tanpa aji-aji, mengalahkan tanpa merendahkan, menjadikan musuhnya mati dalam pelukan. Bagaimana bisa disebut digdaya tanpa mantra, sakti tanpa aji-aji, pinter tanpa guru? Nah, di situ itu perlu kita menggunakan akal kita, menggunakan iman kita, menggunakan segala daya cipta yang ada pada diri kita. Intinya jangan seolah-olah kita dibawa ke alam imajinasi, ke alam khayalan, sehingga segala sesuatu itu cuman kita doktrin aja bahwa memang kalau Allah berkehendak, bahwa Tuhan berkehendak pasti terjadi. Maka disinilah kita bahas satu persatu supaya semua itu tidak semata-mata kita buta dengan keyakinan, tapi benar-benar bisa kita logikakan, bisa kita jalankan semaksimal mungkin, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Nah, mungkin kalau kemarin sudah kita sampaikan bahwa
sang kesatria yang akan datang yang membawa mandat salah satu julukan Pangeran Madinah, yang mana beliau itu atas ridho Allah memiliki kemampuan untuk membaca kitab yang tidak bisa dibaca oleh sembarang orang, yaitu ada dua buah kitab. Kitab pertama adalah kitab Badan Sejati, kitab yang kedua adalah kitab Waraqul Alam. Karena di dalam kitab Badan Sejati intisarinya sebagaimana dahulu Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang terbakar, lantas ditiupkan ruhnya Tuhan terhadapnya, maka jadilah dia Adam. Maka di dalam diri Adam itu sudah terdapat segala pengetahuan yang memang sudah dikodratkan oleh Allah, sehingga jin, malaikat, dan seluruh makhluk Tuhan tidak mengetahui. Namun ketika ada yang protes, iblis protes, disuruh menyebutkan satu persatu, disebutkan semua oleh Adam, mengetahui karena memang dari dasar penciptaan badan Adam sendiri itu adalah kitabnya Tuhan, yang mana di dalam tubuh Adam itu adalah seluruh unsur penciptaan, pengetahuan. Itu adalah badan Adam sendiri. Makanya siapa yang bisa membaca kitab Badan Sejati yang aslinya ada pada setiap diri itu, insya Allah disitulah dia akan bisa mengetahui segala pengetahuan. Makanya Adam turun ke bumi tidak dibekali kitab, tidak dibekali apapun, ya hanya dibekali pengetahuan yang ada di badannya sendiri atas ridho, atas izinnya Adam mengetahui segala sesuatu untuk bekal mengatur alam semesta ini supaya berjalan sebagaimana mestinya, sehingga rantai kehidupan tidak timpang. Nah, inilah yang pada perjalanan akhir ini dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada sang kesatria, sehingga insya Allah akan menjalankan segala amanah ini sebagaimana kodrat awalnya. Al-awalu wal akhiru, awal ya akhir, yang mana akan dikembalikan sebagaimana awalnya pengaturan yang sesungguhnya, bahwa tugas khusus kita di dunia ini adalah mengelola, membina, memimpin alam semesta. Karena alam semesta ini semuanya adalah hamba Tuhan. Baik itu airnya, anginnya, pohonnya, gunungnya, semua adalah hamba Tuhan. Semua adalah makhluk Tuhan. Dan mungkin harus kita ingatkan lagi bahwa setiap penciptaan itu, walaupun itu sebutir debu maupun sehelai daun, di situ ada jiwanya yang kita tidak boleh sembarangan. Nah, kalau membahas masalah kemakmuran ini, ya semuanya sudah disiapkan, baik dari materinya, baik itu emasnya. Kalau sekarang zaman modern bentuk kertas yang dijadikan uang. Nah, sedangkan kita sekarang ini mengartikan, banyak orang kan menyebutnya duit. Mungkin kalau bisa kita otak-atik dari kata duit itu kan doa, usaha, iman,
dan ketakwaan. Nah, dengan bekal itulah insya Allah kita semuanya akan menjadi adil makmur. Karena kalau memang seperti yang sudah berjalan ini, hidup berdasarkan ajaran-ajaran agama yang sudah diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah. Sedangkan kita sendiri tidak membaca dasar dari semua kitab itu. Dasar dari semua kitab itu adalah badan kita sendiri sebagai tolak ukurnya. Karena didatangkannya kitab-kitab itu adalah untuk supaya menjadi panduan agar kita tidak kesusahan dalam memahami jiwa kita, ruh kita, raga kita, dan juga alam semesta. Jangan sampai apa yang diturunkan Tuhan yang seharusnya untuk kemakmuran, tapi kita jadikan sebagai alat untuk menciptakan kehancuran, kesewenang-wenangan. Karena kalau kita perhatikan dengan seksama, sesungguhnya agama itu jadi bahan perdebatan, jadi bahan olok-olokan. Orang-orang yang hafal Quran, yang hafal kitab, yang hafal ini, antara yang hafal satu, yang ahli satu dengan yang ahli lainnya saling salah menyalahkan, sehingga kita dipertontonkan yang ahli aja saling berdebat, saling seperti itu. Nah, itulah kenapa sang kesatria harus turun. Hamba Tuhan, hamba Allah yang soleh, yang diridhoi harus diturunkan di atas bumi. Padahal kalau orang yang muslim dikatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan yang akhir, tidak akan pernah ada nabi lagi. Memang tidak akan pernah ada nabi lagi. Karena memang Quran itu diturunkan sebagai penutup dari segala ajaran. Karena Al-Quran itu intisarinya adalah segala kitab yang dirangkum menjadi satu. Itulah Quran. Makanya utusan yang akhir ini bukan menjadi nabi, bukan menjadi wali, tapi ini adalah hamba Allah yang soleh, yang mungkin kalau di dalam Quran sudah disebutkan bahwa akan datang akhir zaman nanti. Nah, kalau bukan nabi, otomatis tidak akan mendapatkan ajaran baru, tidak akan mengadakan kitab baru. Namun di sini akan dikembalikan al-awal wal akhir, dari awal sampai akhir, bahwa kita diciptakan, diturunkan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah di atas bumi. Bahwa Tuhan itu mutlak. Bahwa kalau Tuhan berkehendak, tinggal kun, terjadilah, maka akan terjadi. Nah, maka dari itu kesatria ini datang membawa bekal kitab awal yang sesungguhnya dari dahulunya diberikan ridho oleh Tuhan untuk bisa membaca kitab badan sejati, bisa membaca badannya sendiri. Sehingga dia mengetahui ukuran-ukuran yang harus digunakan sebagaimana kodrat dan irodat dari sono. Lantas apa isi kitab badan sejati yang harus dibaca? Karena di dalam diri manusia ini, yang kitab sesungguhnya, kertasnya itu adalah jasad kita. Jasad kita ini adalah kertas. Sedangkan tulisan-tulisan itulah diantaranya yang namanya ruh, sukma, sedulur papat, kodam, dan lain sebagainya. Itu semua adalah tulisan-tulisan.
Kalau kita memahami lari ke sana, nah, kita harus membuka kitab yang kedua, yaitu kitab Waraqa Alam. Di dalam kitab Waraqa Alam tersebut ada 17 kitab. Satu di antara ke-17 kitab tersebut menjelaskan bahwa sebelum Nurullah Nur Muhammad diciptakan, terciptanya Nurullah Nur Muhammad itu dengan suara. Itulah suara ilah. Itulah kun, jadilah maka terjadi. Nah, dari kun, dari kitab Waraqa Alam tersebut itu ada 3 huruf dasar yang dipakai di sana. Nah, huruf dasar yang dipakai yang pertama adalah huruf Jawa yang ditulis dengan tinta hitam. Bab kedua ditulis dengan aksara Arab, tintanya tinta merah. Bab ketiga ditulis dengan huruf Cina, tintanya adalah tinta emas. Jadi 3 budaya ini sebenarnya adalah budaya awal penciptaan makhluk yang ada di dunia. Nah, kalau ada yang menyebutkan bahwa akan datang suatu saat nanti pasukan Al-Mahdi yang membawa bendera hitam dari timur, itu adalah simbol dari bangkitnya Bani Jawi, keturunan dari Nabiullah Ibrahim. Jadi bendera hitam itu intisarinya itu ciri tadi dari aksara Jawa yang ditulis dengan tinta hitam. Makanya wali Jawa yang asli dari Jawa, Kanjeng Sunan Kalijaga, membawa simbol pakaian hitam-hitam, itulah simbol Jawa yang sesungguhnya. Kenapa harus Jawa? Karena insya Allah mudah-mudahan orang Jawa itu mempunyai kebiasaan turun-temurun olah rasa, selalu ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa, melihat ke dalam dirinya untuk bisa membaca kitab Badan Sejati. Mereka mengolah rasa untuk bisa manunggaling kaula Gusti dengan cara olah nafas, menyatukan diri dengan alam semesta, sehingga terbacalah jati diri tersebut. Nah, itulah kalau kita bicara ke sana, masalah bendera. Nah, sekarang ini ada hukumnya terbalik. Yang seharusnya yang harus kita benahi itu adalah jiwa. Namun yang ditunggu oleh sebagian besar yang menunggu itu adalah hartanya, duitnya. Seolah-olah tanpa duit, tanpa harta, dunia ini sudah kiamat. Makanya segala sesuatu yang mengenai pembahasan harta, itu selalu ditunggu-tunggu oleh semua. Padahal pada akhir cerita dari perjalanan ini memang sudah dikodratkan dari sononya gemah ripah loh jinawi, murah sandang murah pangan. Harta yang berlimpah ruah yang sudah disiapkan oleh leluhur-leluhur, baik dari zaman kerajaan dulu maupun yang terbaru, Bapak Soekarno sendiri sudah menyiapkan semuanya untuk kita. Tapi yang jadi permasalahan utama adalah bagaimana setelah harta tersebut ada, bisa nggak kita mengelolanya? Harus bagaimana?
Nah, itulah yang harus semua kita pikirkan, sehingga ketika semuanya itu muncul bisa digunakan, kita sudah tidak kalang kabut, tidak kaget lagi, tapi bisa langsung menggunakannya sebagaimana mestinya yang sudah dituliskan, dikudratkan kebagiannya masing-masing. Jadi bukan duitnya dibagi sekian saja, tapi semua program, semua sendi kehidupan tanpa memandang bulu, suku maupun agama. Yang petani kita majukan taninya, yang dagang kita majukan dagangnya, yang kelautan kita majukan kelautan. Segala sendi kehidupan yang paling utama adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk mengelola itu semuanya, kita harus paham dan memahami bahwa kita harus bisa mengerti tentang jati diri kita, supaya harta itu menjadi berkah, bukannya menjadi laknat. Karena hanya orang yang mengetahui jati diri yang bisa mengelola segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Maka disinilah saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara dimanapun berada yang mendengarkan ucapan ini, mudah-mudahan bisa memahami dan mengerti. Makanya di channel kami ini, kami selang-selang sekali bahas atas, sekali bahas masalah perjalanan sang kesatria dan Ratu Adil. Supaya apa? Sebab sebenarnya pada inti dasarnya yang dikhawatirkan itu adalah masalah penggunaan harta ini tadi. Makanya disitulah ada obrolan-obrolan yang intisarinya supaya kita itu paham terhadap diri kita sendiri, sehingga kita paham harus bagaimana setelah mendapatkan semuanya, supaya kita tidak kalang kabut pada waktunya nanti. Maksudnya supaya segala sesuatu yang pasti itu nggak usah diulang lagi. Nah, yang paling penting ada programnya. Nah, kalau dibilang sang kesatria ini sakti tanpa aji, lurup tanpa bolo. Nah, karena memang sudah dibekali dengan bisa membaca kitab Batan Sejati dan kitab Paraga Alam, dan sudah dibekali dengan Trisula Wedanya Mahadewa, itu hanya untuk memberikan komando kepada pasukan alam sebelah yang membantu dalam perjalanan ini sebelum terlaksana semuanya, untuk mengembalikan posisi alam sebagaimana mestinya, yaitu datangnya penyakit-penyakit, datangnya gempa bumi, datangnya badai, datangnya ini, itulah tugas pasukan sebelah. Nah, disinilah sang kesatria yang mendapat komando, yang mendapat tongkat komando untuk menggerakkan. Nah, sekarang ini dari ujung timur sampai ujung barat sudah dipetakan mana dulu yang harus didahulukan. Nah, cuman sedikit kabar kurang mengenakannya, pasukan tersebut bergerak yang paling pertama dan utama adalah di daerah-daerah di mana banyak sekali sesepuh-sesepuh yang sebenarnya mendapat mandat memegang harta tersebut. Nah, disinilah siapa yang bisa membaca dan mendengarkan apa yang kami uraikan tentang ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa, itulah tolak balanya supaya menjadi ciri kita bahwa kita sudah mengikuti perjalanan ini, sehingga insya Allah daerah kita akan dilewati pasukan tersebut. Nah, pasukan tersebut kalau sudah bergerak tanpa pandang bulu, dia cuma memandang di mana siapa yang mengerjakan tentang ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa. Hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam bertindak,
disitulah sudah mendapat stempel bahwa dia adalah pengikut Satrio Piningit, dan insya Allah di situ diselamatkan. Nah, pada pembicaraan awal kita kemarin, pada video-video sebelum ini sudah kita sampaikan bahwa berita ini harus disampaikan ke segenap penjuru supaya sampai kepada seluruh saudara-saudaraku, supaya disitulah siapa yang sudah menjalankan dan seberapa besar berita ini sampai kepada saudara-saudara semuanya. Sementara dipending dulu pasukan sebelah tersebut, pasukan gaib tersebut, sampai berita ini semuanya sampai. Nah, kecuali daerah-daerah tertentu yang sudah masuk daftar hitam itu tetap jalan terus. Tapi daerah-daerah yang lain, insya Allah siapa yang hati-hati dalam bicara, siapa yang hati-hati dalam bertindak, siapa yang hati-hati dalam berpikir, siapa yang hati-hati dalam merasa. Hati-hati di sini dalam rangka keselamatan, selamat diri kita, selamat keluarga kita, selamat orang lain dari tindakan dan ucapan kita. Tapi siapapun yang selalu mengumbar kata, mengumbar nafsu untuk menyebarkan kehancuran, perpecahan, peperangan, maka dialah yang akan disasar duluan. Maka di mana-mana siapapun yang tidak bisa mengendalikan diri dan mengikuti nafsunya, di situ tiada ampun lagi. Tapi bagi siapa yang masih mau mengkaji diri, siapa yang mau melihat ke dalam dirinya untuk memperbaiki diri, kaum, keluarga dan semuanya, dengan maksud untuk kemakmuran, sebagai rahmatan lil alam, sebagai rahmat segala alam, insya Allah disitulah akan terselamatkan. Maka dari itu kita mohon jangan sampai alasan agama, alasan suku, alasan kulit, alasan kedudukan menjadi alasan untuk perpecahan, untuk perdebatan, untuk kehancuran. Kalau masih diteruskan seperti itu, maka pasukan gaib dari sang kesatria tersebut tidak akan pandang bulu lagi, akan diluluh lantakkan semua. Tapi untuk sementara, sampai berita ini menebar dan semua orang memilah dan memilih, introspeksi diri, sama-sama melihat ke dalam diri, akan dipending sementara. Kalau berita ini sudah sampai ke seluruh penjuru negeri, ke setiap diri yang ada, nah dari situlah siapa yang bisa melihat ke dalam dirinya, olah hati, olah rasa, introspeksi diri, insya Allah di situ akan bisa diselamatkan dari bencana-bencana pasukan alam sebelah tersebut. Baik itu yang wujudnya bakteri, baik yang itu wujudnya apapun itu, insya Allah disitulah kita semuanya akan selamat. Mau corona, mau apa, lewat. Yang penting bisa jaga ucapan, bisa jaga hati, bisa jaga amarah. Kita sama-sama bahwa kita semua adalah saudara. Hentikan permusuhan, hentikan percekcokan. Insya Allah kalau masalah harta amanah, nggak usah dibicarakan, semuanya nanti akan merata. Karena semua akan diawali dari timur. Inilah bendera hitam, inilah ciri bangkitnya Bani Jawi yang mendapat giliran amanah di akhir cerita untuk menjadi saudara tua bagi seluruh kaum. Yang namanya saudara tua di sini untuk melindungi, untuk mengamankan, untuk menasihati, bukan sebagai raja, bukan sebagai
itulah yang namanya kitab badan sejati dan kitab fardu ain. Ketika kita introspeksi ke dalam diri kita, sebagaimana mungkin banyak aliran-aliran kebatinan mencari jati diri. Karena dengan pencarian jati diri tersebutlah kita akan bisa menentukan sikap. Saya ini dari mana? Kembalikan ke asal. Oh, saya berdarah Jawa, keturunan dari Jawa, rasa saya rasa Jawa, cinta saya cinta Jawa, berarti adalah orang Jawa. Oh, saya orang Kalimantan, gini-gini, berarti sampai orang Kalimantan. Nah, setelah mengetahui jati diri masing-masing, kembangkan masing-masing kaum, masing-masing suku, berkreasilah supaya masing-masing suku, masing-masing kaum itu mempunyai identitas yang jelas. Dan sesama kaum, suku dimanapun itu adalah saudara yang harus saling bahu-membahu untuk membangun apapun itu, membangun kesejahteraan, membangun kepribadian. Sehingga jangan sampai ada lagi pertempuran antar suku, percecokan antar suku. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dan disempurnakan. Nah, kalau kita kaji lagi, di mana kesempurnaan manusia? Nah, itulah yang dipegang oleh sang kesatria, yaitu kitab badan sejati. Karena di dalam badan sejati yang disebutkan bahwa manusia itu makhluk paling sempurna, kalau dikaji lagi bahwa di dalam diri manusia ini seluruh unsur alam ada di dalam tubuh manusia, tidak ada yang tidak, dari segala unsur yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan abadi, manusia juga abadi, jiwa itu abadi, roh itu abadi. Yang hancur adalah raga, adalah jasad. Allah menciptakan besi, ada kandungan besi di dalam tubuh manusia. Ada kalsiumnya, ada fosfornya. Apapun unsur alam ada di dalam tubuh manusia. Bumi diciptakan oleh Allah. 3/4 itu adalah lautan, itu adalah cairan, itu adalah air. Nah, 70% manusia itu adalah cairan. Nah, dari situlah kalau manusia itu mau mengotak-ngatik, membaca kitabnya sendiri, membaca badannya sendiri, bahwa segala unsur ciptaan itu ada di dalam tubuh manusia. Dan hendaklah manusia itu adil terhadap dirinya sendiri dengan memperhatikan segala unsur yang ada di dalam tubuhnya itu, sehingga tidak ada yang berlebihan ataupun berkekurangan. Baik itu airnya, kekurangan air jadi dehidrasi. Nah, sebenarnya hal-hal sepele seperti itu tidak perlu dilarikan ke hal-hal yang terlalu mistis, gaib juga bisa. Karena apa? Nah, di mana kesempurnaan manusia itu? Apapun ada. Iblis ada di dalam tubuh manusia. Malaikat ada dalam tubuh manusia. Hewan ada di dalam tubuh manusia. Nah, itulah perjalanan bekal yang diberikan oleh sang pencipta untuk sang kesatria ini, sehingga jangan khawatir, insya Allah sang kesatria ini akan menjadi saudara tua bagi seluruh saudara-saudara dimanapun berada, sehingga dia tidak akan pernah memihak apapun dan siapapun, tapi dia hanya menjalankan tugas dan amanah.